1996. Masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang tidak sedikit mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menuai pro kontra. Di antaranya kebijakan yang melarang para seniman untuk mengkritisi penguasa, ataupun yang dianggap memprovokasi atau menghasut. 1977, penyair Rendra ditangkap dan menjadi tahanan di rutan militer Jalan Guntur, karena puisinya dianggap menghasut mahasiswa untuk menentang pemerintah. Pasca kejadian itu, pementasan teater atau konser musik kerap mendapat pengawasan ketat dari aparat. Iwan Fals salah satu musisi yang dikenal dengan lagu-lagunya yang banyak mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan kini musisi yang terkenal dengan lagunya Bento dilarang menggelar konser selama masa Orde Baru. 1980, konser Iwan Fals disabotase dengan cara dipadamkan aliran listrik di area konser. Iwan Fals pun ditahan selama 2 minggu karena membawakan lagu Demokrasi Nasi dan Baktini dalam konser di Pekanbaru, Riau. Ku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Ku langkahkan kaki menuju panggung pemilihan ratu sejahat. Tak pergi balik kanan, senyum sana senyum sini ikuti irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu sampai menghilang di balik layar. Ya gua kira nggak ngehubungi lagi tuh orang. Ternyata lu gitu di belakang gue. Iya, Ya apa? Lu lihat nggak sekarang? Berapa banyak musisi yang ngelacurin idealismenya waktu takut sama kebijakan pemerintah, ha? Ya lihat aja negara kita kayak apa sekarang. Tiap konser disabotase, diliatin, diawasi militer, mau loh. Pecun lu. Mikir kagak? Kalau nanti ditangkap, kita bukan cuma lo doang. Ines, Wapda, kita semua. Gua tahu pikiran lu cuma duit sama duit. Kayak nggak butuh duit aja. Lo harusnya sadar, orang kayak kita tuh nggak pantas melawan, nggak pantas mengkritisi. Orang yang nggak terima kritikan tandanya orang yang nggak pandai. Kayak lo tak pandai. Tak pandai ya? Emang pandai ketika nilai lo dikurangi 3 karena ngelawan guru, ha? Itu yang namanya pandai. Tindakan bodoh. Lu jangan bawa masa lalu lu. Ya lu keras kepala sih jadi orang. Gue mau tanya, emang apa gunanya ngelawan? Ha? Ya dengan ngelawan kita dapat kebebasan. Serah lo dah. Kiranya ku mimpi, sebo jadi ratu sejagat semalam. Kiranya ku mimpi, sebo jadi. Duduk. Kalian pada mau minum apa? Apa aja? Kenapa dia? Kumat. Yaudah, bentar gue dulu ya. Gue es jeruk, Nas. Oke. Udahlah, lo mending tanyain Wapda sama Ines. Lo setuju dak? Lagian hari gini masih saja idealis. Lirik-lirik lagu yang lo buat itu mengundang intimidasi. Lo takut? Kalau gue takut emangnya kenapa? Gue di sini cari karya, bukan cari mati. Apa salahnya sih kita bikin lagu yang happy-happy? Kita netralin negara. Kita hibur mereka di saat bosan ngedengerin isi radio yang isinya kebohongan-bohongan. Kenapa? Aku minum dulu. Thank you, Nes. Nes, gimana? Setuju nggak? Gimana? Setuju nggak? Gimana ya? Aku belum bisa mutusin sih. Kenapa? Kenapa ya? Kayaknya aku kehilangan motivasi deh. Kalau kamu gimana, Dak? Kalau aku sih masih berharap band ini bisa jadi gede. Berharap ke siapa? Negara. Ini ya, Dit. Mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI, rombak kabinet, turunkan harga. Semua itu bisa ditenangkan sama pemerintah kita. Dan gak sedikit kan mahasiswa atau anak muda yang menjadikan pemerintah kita simbol harapan. Jadi kita bisa berharap sama negara.
Ya nggak? Bener kata Wafda, kita tinggal ambil baiknya saja. Lowongan kerja jadi mudah, harga-harga jadi turun. Kita tinggal ikuti kebijakan mereka, udah kelar, gak usah dibikin ribet. Yaudah, gue tetap gak mau ya. Ayolah Dit, masa cuma karena ini band kita bubar sih? Ya udah, bubar aja. Ya udah, bubarin aja, ribet. Gue gak mau ya, satu band sama orang-orang yang cari aman. Lo tahu kagak? Banyak musisi kita yang dicekal karyanya. Dengan Pals, Alfamas, Roma Irama, Bimbo. Lo mau nasib kita kayak mereka juga? Nah, pada dasarnya kalian emang pengecut. Bisa aja, gak usah tunjuk-tunjuk gitu. Gue keluar dari bentai ini. Pergi lo sana, gak butuh gua. Bikin tuh sendiri lagu. Iya, gua bikin. Sombong. Asal lo tahu, lagu-lagu buatan lo itu semua sampah. Nes, bangun Nes. Woi, woi. Nes, Nes, Nes. Nes. Ya mau bagaimana lagi? Bentar lagi Pak Joko udah datang. gue tetap gak mau ya. Mending keluar aja. Lo juga sih No, harusnya lo compete dulu sama kita. Kita ini kan band, bukan solois. Jadi harus ada persetujuan bersama. Lo gimana, Dad? Lo ikut Nano. Dit, Kenapa ada? lo udah sadar Nes? Kenapa ada? Kenapa apanya? Kenapa lo ikut Nano? Ya, lo tahu kan kondisi kita. Kondisi apa? Tanpa Adit kita pincang, dak. Kita bisa tanpa Adit. Apa lo bilang? Ini bukan masalah bisa atau nggak bisa, no, dak. Ini masalah komitmen. Kalian lupa, kita udah sahabatan dari SMA. Jangan sampai band ini merusak persahabatan kita. Kalian mimpi kita bakal jadi band besar, masuk label besar tanpa Adit. Udahlah, kalian temuin Pak Joko aja. Aku mau istirahat. Udah lah No. Sekarang hubungin Pak Joko. Bilang nggak usah kesini. Tapi dak. Udah. Mending sekarang lo temuin Adit, terus telepon Pak Joko ya. Ngapain? Ya minta maaf lah boy. Tapi gua nggak mau. Gini, gini. Lu temuin Adit, gue temuin Ines, ya. Dan bilang ke Pak Joko, nggak usah kesini. Nes, aku Wafda. Nes, Iya. aku masuk ya. Gimana kepalanya? Nes, maafin aku ya. Kamu bener sih. Persahabatan lebih penting daripada karir. Karir kan bisa nunggu negara ini reformasi ya. Persahabatan kan enggak. Ayo ikut gua. Mana?
Petrus termasuk peristiwa yang masuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Petrus atau penembak misterius terus menuai kontroversi. Ada yang pro dan yang kontra, baik dari kalangan hukum, politisi, sampai pemegang kekuasaan. Dan kini Amnesty International pun juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Dengan kondisi kita sekarang, apa ya yang harus kita lakukan? Main aman atau melawan? Ya, walaupun gue tahu sih jawaban lo apa, tapi seenggaknya lo kasih jawaban yang konkret dong. Kenapa kita harus melawan? Lihat, no. Ayo masuk. Ayo. No. Ayo. Halo sahabat Kuala Muda, nih sore-sore kayak gini enaknya ngopi sambil dengerin lagu requestan dari Mbak Danesna Da Vinci atau bisa dipanggil Ines. Lagu dari Foni Sumlang yang bertajuk Ratu Sejagat. Lagu ini dipersembahkan untuk ketiga sahabatnya yaitu Wafda, Adit, dan Ano. Dan ucapannya apa nih? Semoga kita bisa terus bersama selamanya. Dan untuk kalian yang mendengarkan, selamat menikmati. Dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Ku langkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan Ratu Sejagat. Pusar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikuti irama. Oh semua tepuk tangan, seiring ku berlalu, sampai menghilang di balik layar. Aku pun bersorak, lompat kegirangan, tapi ku terjatuh. Pak Joko, apa kabar? Baik, baik. Aduh, kayaknya kalian lagi bahagia ya? Sudah kali. Kenapa dia kesini? Kakak tahu. Pak, masuk Pak, ayo. Oh, iya, iya. Pak, bukannya... Saya senang melihat pemuda seperti kalian ini sangat kompak. Nah, sekarang urusannya dengan saya gimana nih? maaf Pak, bukannya tadi saya sudah telepon ya kalau Bapak tidak usah datang ke sini karena ada salah satu teman kita yang tidak setuju. Iya, saya tahu. Tapi masalahnya saya udah di sini loh. Kita tetap pada keputusan kita. Keputusan yang tadi disampaikan di telepon. Yakin nih? Persahabatan bagi kita lebih penting dari segalanya, Pak. Yakin? Baiklah kalau begitu. Kalau memang kalian yakin, saya hargai keputusan kalian. Yaudah, saya mau pamit dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Yaudah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks ya. Dan maafin gue. Maafin gue juga. Makasih ya, Nok, udah buat keputusan ini. Iya.
Astaga.